Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ingin menunjukkan implementasi akuntansi serta tips and trik mengelola keuangan Anda. Perkenalkan, saya Kesha Taito Wijaya dan di sini rekan saya Sofiana. Kami dari jurusan akuntansi, keuangan dan lembaga. Let's go to watch guys dan enjoy the video. KSOR merupakan UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B dan berfokus pada olahan bola ubi ungu. Berikut adalah laporan keuangan secara garis besar perusahaan tersebut. Pertama, modal sebesar 3 juta rupiah. Kemudian bahan baku yang digunakan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pemasaran sebesar 1 juta rupiah dan dana darurat sebesar 1 juta rupiah dengan total modal pemasaran dan bahan baku sebesar 2 juta rupiah. Dan harga jual, satu packnya berisi 4 buah seharga 25. Income per hari, perkiraan 10 pegawai dilakukan 250.000. Dengan income per bulan diperkirakan hanya 20 hari dihasilkan 5 juta. Kemudian potongan PPN 11% dihasilkan modal bulan depan 2.450.000. Dengan pengurangan 2 juta dari total modal yang dipakai, maka dihasilkan laba kotor per bulan 2 juta. Menurut Direktur Informasi dan Pengembangan Pasar, ekspor Kementerian Perdagangan terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam aspek administrasi yang perlu kita persiapkan antara lain kantor yang permanen, kontrak jangka panjang, relasi dan atau jaringan komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah tenaga operasional yang dapat berbahasa Inggris. Kedua, legalitas yang perlu kita persiapkan antara lain SIUP, TDP, NPWP, serta dokumen lain yang dibutuhkan selama perjalanan. Kemudian kita juga memerlukan izin ekspor. Izin ekspor ini kita dapatkan berdasarkan atas pendaftaran dan persyaratan tertentu apabila kita lolos. Pada aspek bea cukai, biasanya barang yang diekspor mendapatkan biaya buah serta BPN. Kemudian ada pula prosedur pengiriman. Barang yang diekspor harus melalui prosedur pengiriman, antara lain yakni persyaratan pembungkusan, labeling. Kementerian Keuangan mengatakan untuk klasifikasi universal barang dagang termasuk di Indonesia menggunakan sistem HSCOR. Dalam aspek impor terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, izin impor. Izin impor melalui pendaftaran dan pemenuhan syarat tertentu. Yang kedua adalah bea masuk. Barang dapat dikenakan tarif berdasarkan jenis barang yang diimpor dan negara asalnya. Yang ketiga, prosedur pakaian mengikuti pemeriksaan rutin, bea cukai, laporan bea masuk, dan persyaratan dokumen tertulis. Tips and trik mengelola keuangan Anda. Yang pertama adalah di semua anggaran meliputi arus kas, kas bulanan, alokasi dana untuk usaha, mitigasi risiko atau dana darurat, dan cicilan hutang. Ini adalah melakukan pemetaan seluruh aset dan hutang untuk menentukan kekayaan diri Anda. Budgeting diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cicilan dan tagihan. Kedua, pajak dan potongan. Ketiga, pengeluaran bulanan. Keempat, donasi, zakat, dan amal. Yang kelima, investasi dan tabungan. Serta yang terakhir adalah asuransi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.